Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hari ini saya ingin membahas sedikit tentang apa sih jenis-jenis wadah media budidaya di dalam perikanan ya, dalam perikanan air tawar, air payau dan air laut. Di sini jadi saya ingin menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis medianya ya. Untuk media wadah budidaya ini eh, banyak ya macamnya. Contohnya saja kita pecah-pecah menjadi kolam, bak, akuarium dan keramba jaring apung. Nah, kolam apa sih bedanya dari keempat media ini? Nah, untuk yang pertama itu kolam. Untuk kolam itu pengertian dari kolam itu adalah dalam bahasa Inggrisnya itu kolam disebut pond. Nah, itu adalah media yang digali atau dikeduk di dalam tanah. Itu biasanya berkisar antara 50 sampai 2 meter. Jadi bak itu bedanya apa namanya? Kolam bedanya dengan bak itu adalah kalau kolam itu di dalam tanah, kalau bak itu di atas. Jadi bak itu di atas tanah seperti itu. Untuk bak sendiri itu bermacam-macam, mulai dari bak beton, bak fiber, terus bak plastik dan lain-lainnya itu. Dan akuarium itu kalau selanjutnya akuarium itu terbuat dari kaca. Untuk akuarium sih banyak sih, bisa terbuat dari kaca, bisa terbuat dari akrilik juga bisa, macam-macam. Dan selanjutnya itu keramba jaring apung ya. Dan keramba jaring apung ini dibagi menjadi dua macam. Ada keramba jaring apung dan ada keramba jaring tancap seperti itu. Dan untuk dari jenis kolam ya, kolam itu banyak jenisnya. Ada kolam tanah, yaitu kolam tradisional. Ada kolam semi intensif yang bawahnya tanah, pinggirnya itu beton. Dan ada kolam intensif yang full, seluruh bagiannya itu adalah beton seperti itu. Dan berdasarkan sumber airnya, kolam ini dibedakan menjadi kolam ada kolam air deras, ada kolam air mengalir, dan ada kolam air tenang. Dan ini macam-macam untuk ikan yang akan kita pelihara. Misalkan di kolam air deras ini kita gunakan ikan emas atau ikan nila yang cocok dan membutuhkan kandungan oksigen di dalam air itu tinggi. Kandungan DO disolvet oksigennya itu tinggi di dalam air. Seperti ikan nila, ikan emas, ikan baung, dan lain-lainnya. Dan untuk di ikan air mengalir ini kita bisa gunakan hampir di semua ikan ya, yang mempunyai apa namanya alat pernafasan tambahan dan tidak. Tapi untuk pada tebarnya bisa dikurangi lebih sedikit daripada kolam air deras tadi. Dan untuk kolam yang air tenang ini biasanya kita gunakan untuk penebaran ikan yang tidak memiliki alat pernafasan memiliki alat pernafasan tambahan, maksud saya seperti ikan lele dan ikan gurame seperti itu. Dan untuk di bak ya, kalau untuk bak itu pembuatan bak itu macam-macam. Tadi seperti saya jelaskan, kita bisa membuat dari bak beton itu dibuat dari semen dan bebatuan, dan bak fiber dibuat dari serat-serat fiber. Untuk plastik itu kita buat dari bambu atau kayu di bagian luarnya dan dilapisi plastik di bagian dalamnya seperti itu. Kalau untuk KJA atau keramba jaring apung atau keramba jaring tancap itu kita gunakan bahan utamanya jaring ya, jaring atau benang yang kita rangkai menjadi kotak. Untuk tujuan dari menggunakan KJA atau KJT itu adalah untuk yang paling banyak digunakan oleh orang-orang itu karena untuk meminimalkan pengeluaran dari penggunaan air. Jadi lebih lebih irit lah untuk penggunaannya, karena dia tidak perlu ada penggantian air dan pengurasan segala macam. Karena biasanya KJA dan KJT ini berada di sungai dan
danau-danau yang besar ya, seperti itu. Dan untuk bentuknya, nah untuk bentuknya ini bak ini banyak macamnya. Kalau untuk khusus untuk bak, ada bak yang bundar, ada yang kotak, ada yang oval, dan segala macamnya. Dan untuk bentuk dari pembuangannya, itu biasanya untuk kolam yang besar ya, seperti tambak atau yang lainnya, itu biasanya karena untuk pengurasan kolamnya itu agak sulit, itu biasanya diberikan caren. Caren itu adalah biasanya disebut oleh orang-orang tambak itu kemalir. Nah, itu untuk mengumpulkan ketika proses pemanenan udang, jadi supaya udangnya bisa ke tengah dan kotorannya juga bisa mengumpul di tengah. Itu dinamakan caren atau kemalir, seperti itu. Dan untuk ini ada jenis-jenis kolam yang kita butuhkan dalam dari larva sampai pembesaran ya. Itu berbeda-beda untuk jenis kolamnya. Untuk yang larva untuk yang telur kita gunakan bak pemijahan. Untuk sebelum kita lakukan pemijahan, kita harus siapkan bak pemijahan. Setelah itu kita siapkan bak pendederan. Itu berbeda-beda ya. Itu bentuknya juga ada yang bermacam-macam, untuk dari pemijahan sampai nanti ke pembesaran. Untuk pemijahan sendiri, untuk perawatan larva atau pendederan sendiri, dan untuk pembesaran itu sendiri. Biasanya kalau untuk pemijahan itu kita gunakan bak-bak fiber berukuran 2 sampai 4 meter, seperti itu. Dan untuk perawatan larva biasanya macam-macam ya. Bisa digunakan di bak fiber, bak beton, dan bisa juga digunakan di akuarium ya. Seperti itu. Dan untuk pembesaran sendiri, untuk bak pembesaran itu biasanya digunakan, kalau rata-rata petani itu menggunakan kolam yang besar ya. Biasanya kolam semi intensif dan kolam intensif seperti tambak, seperti itu. Untuk ada juga namanya kolam pemberokan. Nah, ini sedikit. Jadi pemberokan itu dalam bahasa perikanan itu adalah penguasaan. Jadi sebelum ikan kita kirim atau kita lakukan pengiriman jarak jauh, misalnya pemanenan, itu dilakukan pemberokan atau penguasaan supaya ikan itu tidak membuang kotoran di jalan atau adanya kematian dalam proses pemanenan ya. Jadi kita ada kolam namanya kolam pemberokan, seperti itu. Mungkin untuk saat ini seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk di video selanjutnya mungkin saya ingin membahas tentang media-media yang lainnya ya, seperti itu. Untuk media-media dalam perikanan yang lainnya, mungkin ke konstruksi kolam nanti untuk di video selanjutnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.